Darcy, seorang istri yang kesepian dan mendambakan keturunan, mulai mengalami kejanggalan setiap malam ketika suaminya kerap pulang dengan sikap yang berbeda. Tanpa ia sadari, kerinduannya dimanfaatkan oleh sosok tak kasat mata yang menyamar sebagai suaminya. Ketika kehamilan yang mustahil terjadi sebab sang suami divonis mandul, Darcy terjebak dalam ikatan gaib yang menuntut balasan lebih mengerikan dari sekedar rasa bersalah. Dirinya dan anak yang ia lahirkan bukan lagi milik suaminya. Dan cerita ini mulai dari adegan ini. Pintu kayu itu berderit pelan seperti biasa. Darcy yang setengah terlelap langsung membuka mata. Detik itu juga dadanya menghangat. Perasaan yang selalu datang setiap kali suara itu terdengar. Langkah kaki di teras, berat, mantap. Langkah suaminya. "Mas," panggil Darcy lirih, masih berbaring. Pintu terbuka. Sosok suaminya masih dengan senyum tipis yang membuat Darcy tanpa sadar menarik selimut sampai ke dada. Ada sesuatu dari caranya menatap, terlalu lama, terlalu dalam, seolah ingin menelan wajah Darcy bulat-bulat. Namun Darcy menepisnya. Ia terlalu rindu untuk curiga. "Belum tidur kamu?" tanya suaminya. Suaranya rendah, hangat, dan lembut. Terlalu lembut untuk lelaki yang seharian bekerja di proyek dan biasanya pulang dengan bau keringat serta wajah letih. "Belum, nungguin sampean," jawab Darcy jujur. Suaminya mendekat, duduk di tepi ranjang. Tangannya menyentuh rambut Darcy, mengelus perlahan. Gerakan itu membuat bulu kuduk Darcy meremang. Bukan karena takut, tapi karena sentuhan itu jarang ia dapatkan. Sudah lama suaminya dingin, lebih sering diam dan cepat tertidur. Ia jarang disentuh. Malam itu berbeda. Ia bicara, bertanya, mendengarkan, bahkan tertawa kecil mendengar cerita Darcy tentang ayam tetangga yang mati mendadak sore tadi. Darcy merasa seperti istri yang benar-benar diperhatikan, seperti perempuan yang diinginkan. Namun anehnya, saat fajar menyingsing, Darcy terbangun sendirian. Ranah itu kosong, tak ada suaminya, tak ada sisa hangat tubuh di kasur. Ia tidak terlalu memikirkan, mungkin suaminya berangkat subuh-subuh, pikirnya. Hingga malam berikutnya datang. Jam menunjukkan hampir 11 ketika pintu kembali berderit. Kali ini Darcy sedang duduk di ruang tengah, melipat pakaian. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena harap. "Mas," panggilnya lagi. Suaminya masuk. Kali ini wajahnya kusut, kening berkerut, bajunya berbau tanah dan semen. Tanpa menyapa, ia langsung meletakkan tas dan berjalan ke kamar mandi. Darcy terdiam. Ada jarak yang langsung terasa, seperti malam-malam sebelumnya, sebelum kejadian semalam. "Mas capek?" tanya Darcy pelan, menyusul ke pintu kamar mandi. "Iya," jawab singkat. Nada suaranya datar, dingin, seolah ia bicara pada orang asing. Tak ada sentuhan seperti malam kemarin, tak ada tanya seperti malam kemarin. Setelah makan seadanya, suaminya langsung masuk kamar dan tidur membelakangi Darcy. Tak lama kemudian, dengkurnya terdengar. Darcy memejamkan mata, mencoba menenangkan hati. Mungkin ia terlalu berharap, terlalu larut dalam rindu semalam. Lelaki memang berubah-ubah, pikirnya. Namun tengah malam, saat angin dingin menyusup dari celah jendela, Darcy terbangun lagi. Pintu berderit, ia menoleh, jantungnya serasa diremas. Sosok itu kembali masuk, wajah yang sama, tubuh yang sama, tapi sikapnya berbeda. Mas, suara Darcy bergetar. Sosok itu tersenyum. Senyum yang sama seperti malam sebelumnya, lembut, menenangkan. Ia mendekat tanpa suara, duduk di sisi ranjang, menatap Darcy seolah hanya ada mereka berdua di dunia ini. "Kok bengong?" tanyanya pelan. Tadi kan Mas udah pulang dan tidur di kamar," bisik Darcy. Sosok itu tertawa kecil. Tawanya membuat udara kamar terasa lebih berat. "Iya, tadi aku keluar pergi,
tapi sekarang aku pulang lagi. Jawaban itu sederhana, tapi cukup membuat dada Darcy sesak. Ia ingin bertanya lebih jauh, namun lidahnya keluh. Ada rasa asing yang menjalar, seperti bau tanah basah yang samar-samar tercium di kamar. Tangan itu kembali mengelus pipinya, hangat, terlalu hangat. "Darcy, kamu kelihatan capek," ucapnya lembut. Kata-kata itu menusuk tepat ke lubuk hati. Darcy menelan ludah. Ia memang kesepian, bertahun-tahun menikah tanpa anak, kecapean, melakukan semuanya sendiri, tanpa anak, tanpa tawa kecil di rumah, tanpa panggilan ibu. "Mas, sampean tahu aku pengen apa?" kata Darcy lirih. Sosok itu tersenyum lebih lebar. "Iya, aku tahu semuanya." Malam itu Darcy menutup mata, membiarkan perasaan hangat menenggelamkannya. Ia memilih percaya, memilih diam, memilih untuk terlelap. Malam-malam setelah kejadian itu berjalan dengan pola yang sama, rapih, seolah ada tangan tak terlihat yang menyusunnya. Darcy mulai mengenali bunyi langkah di serambi, derit daun pintu yang dibuka perlahan, juga aroma tanah basah yang selalu ikut masuk bersama sosok yang ia yakini sebagai suaminya. Setiap detail terasa akrab, terlalu akrab, sampai membuatnya berhenti bertanya. Ia tidak lagi terkejut saat suaminya pulang larut dengan wajah berbeda dari yang ia temui sore hari. Yang datang malam itu selalu membawa ketenangan, suaranya rendah, menenangkan, dan anehnya tahu persis apa yang sedang mengganjal pikiran Darcy. Bahkan sebelum ia sempat membuka mulut. "Hari ini kamu capek banget ya," ucapnya suatu malam seraya meletakkan telapak tangan di bahu Darcy. Darcy mengangguk. Kalimat itu menembusnya seperti pengakuan yang selama ini ia tunggu. Suaminya yang asli jarang berkata demikian. Darcy sudah menyadari bahwa ini bukan suaminya. Lelaki yang ia nikahi lebih banyak diam, menutup diri dengan kesibukan dan kelelahan sendiri. Kehadiran malam ini berbeda, lebih hangat, lebih hadir. Sejak saat itu, percakapan mereka menjadi panjang. Sosok itu mendengarkan tanpa memotong, menanggapi dengan lembut, seolah setiap keluh kesah Darcy adalah hal paling penting di dunia. Ia tahu kisah kecil yang bahkan sudah lama dilupakan Darcy sendiri. Rasa malu yang tak pernah ia ucapkan, doa-doa yang ia bisikan di dapur saat subuh. Darcy mulai menunggu malam dengan perasaan yang tak berani ia beri nama. Siang hari terasa kosong, berjalan lambat. Ia menyelesaikan pekerjaan rumah seperti biasa, menyambut suaminya pulang sore dengan senyum seadanya. Namun batinnya seperti menahan nafas, menanti waktu bergeser. Keakraban itu tumbuh tanpa disadari. Sosok malam itu duduk lebih dekat, berbicara lebih pelan. Tatapannya lama, seakan membaca isi kepala Darcy. Tak pernah ada paksaan, tak pernah ada kata yang kasar. Justru itulah yang membuat Darcy merasa aman dan sekaligus bersalah. Ia mulai membandingkan, meski berusaha menepisnya. Suaminya yang pulang sore sering tampak asing, mudah tersinggung, dan cepat tidur. Yang datang malam hari sebaliknya. Sosok itu ngobrol, bertanya, mengingat, dan memberi perhatian yang selama ini dirindukannya sebagai seorang istri. "Mas, kenapa kamu sekarang jarang bicara sih?" tanya Darcy pada suaminya suatu sore. Suaminya mengangkat bahu. Capek. Kenapa sih?" Pertanyaan itu berhenti di udara. Darcy tidak menjawab. Dalam hatinya, ia tahu jika ia bersuara lebih jauh, jawabannya tidak akan pernah cukup. Malam itu, sosok itu kembali. Ia duduk di ambang ranjang, menatap Darcy yang masih terjaga. "Kamu merasa sendirian?" katanya pelan. Darcy terisak, air mata jatuh begitu saja, tanpa ia rencanakan. Sosok itu tidak bertanya lebih lanjut, hanya diam, membiarkan Darcy menumpahkan perasaannya. Ketika tangannya menyentuh punggung Darcy, sentuhan itu terasa hangat, menenangkan, seperti sesuatu yang sudah lama ia kenal. Sejak malam itu, batas antara kewajaran dan keanehan mulai kabur. Darcy tak lagi menghitung jam, tak lagi memperhatikan perbedaan. Yang ia rasakan hanya kenyamanan yang jarang ia dapatkan dari dunia nyata. Namun ada hal-hal kecil yang sesekali mengusik. Bau samar yang sulit dijelaskan, bukan amis, bukan busuk, tapi seperti dedaunan lama yang membusuk setelah hujan. Kadang saat sosok itu tertawa pelan, suaranya terdengar berlapis, seolah ada gema yang terlambat sepersekian detik. Darcy menepis semua itu, menyebutnya kelelahan
atau sekedar perasaan. Ia memilih percaya pada apa yang membuatnya merasa utuh. Hari demi hari, ketergantungan itu tumbuh. Darcy mulai menjaga diri agar tidak menyakiti perasaan sosok malam itu. Meski tak pernah ada ancaman yang diucapkan, ia menunggu, menyiapkan teh, bahkan merapikan rambut sebelum tidur, berdandan. Hal-hal kecil yang dulu hanya ia lakukan di awal pernikahan. Sementara itu, hubungan dengan suaminya semakin renggang. Ada jarak yang tak kasat mata, namun terasa nyata. Suaminya beberapa kali menatap Darcy dengan raut heran, seolah ada sesuatu yang berubah, namun tak bisa ia sebutkan. "Kamu akhir-akhir ini beda," katanya suatu pagi. Darcy tersenyum tipis. "Mungkin kamu yang jarang memperhatikan." Kalimat itu meluncur begitu saja, membuatnya sendiri terkejut. Namun di dalam hatinya ada pembenaran yang segera tumbuh. Bukankah ia berhak merasa diperhatikan? Malam kembali turun. Kehadiran itu datang lagi, setia, lembut, dan penuh pengertian. Darcy menyambutnya tanpa ragu. Ia tak tahu sejak kapan ia berhenti berharap suaminya berubah dan mulai menggantungkan kebahagiaannya pada malam. Di titik itu, tanpa disadari, Darcy telah membuka pintu lebih lebar dari sekedar kerinduan. Ia belum melihat bahaya, belum mencium ancaman. Yang ada hanya perasaan dipilih, dimengerti, dan dicintai. Perasaan yang membuatnya rela menutup mata pada segala kejanggalan yang pelan-pelan mengelilinginya. Setelah kedekatan dengan sosok itu yang tidak wajar, perubahan itu mula-mula terasa sepele. Darcy sering mual di pagi hari, kepalanya ringan, dan tubuhnya mudah lelah. Ia mengira hanya masuk angin atau kurang tidur. Akan tetapi saat haidnya tak kunjung datang hingga lewat 2 minggu, kegelisahan mulai merayap perlahan, dingin, seperti ular kecil yang menyusup ke dalam dada. Ia menghitung ulang tanggal di kalender lusuh yang tergantung di dapur. Jarum jam berdetak keras di telinganya. Dengan tangan sedikit gemetar, Darcy membeli alat tes kehamilan di apotik kecamatan. Menyelipkannya di tas kain seolah membawa sesuatu yang memalukan. Hasilnya muncul cepat, 2 garis merah yang tegas. Darcy terduduk di lantai kamar mandi. Dunia terasa berhenti berputar. Tangannya menutup mulut, bukan menahan jerit bahagia, melainkan menahan rasa takut yang tiba-tiba jauh lebih besar. Ia bahagia, itu tidak bisa dipungkiri. Selama bertahun-tahun ia berdoa, menangis dalam diam, berharap diberi keturunan. Namun kebahagiaan itu serasa segera retak oleh satu kenyataan pahit yang tak bisa ia abaikan. Vonis itu masih jelas di kepalanya, kata dokter, kata yang diucapkan dengan suara datar dan penuh kehati-hatian. Mandul, suaminya tidak mungkin memberinya anak. Hari itu juga Darcy memeriksakan diri ke bidan desa, berharap keajaiban kecil yang bisa membantah segalanya. Pemeriksaan berlangsung singkat, namun hasilnya sama. Darcy hamil. "Ini rezeki, Bu," kata bidan sambil tersenyum. Darcy tersenyum kaku. Kata rezeki terasa berat di lidahnya. Dalam perjalanan pulang, langkahnya goyah. Ia merasa seperti membawa sesuatu yang terlalu besar untuk dipahami. Reaksi suaminya tidak seperti yang ia bayangkan. Tidak ada pelukan bahagia, tidak ada tangis haru. Wajah lelaki itu justru pucat, matanya kosong, seolah menatap sesuatu yang tidak ada di ruangan itu. Itu yang ditakutkan Darcy. "Kamu yakin?" Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Darcy mengangguk, terlalu takut untuk berkata lebih jauh. Sejak hari itu rumah mereka dipenuhi keheningan yang aneh. Suaminya menjadi lebih pendiam dari biasanya. Tatapannya sering tertuju pada perut Darcy, bukan dengan bahagia, melainkan dengan kebingungan yang bercampur kecurigaan yang sangat besar. Malam-malam Darcy tak lagi tenang. Tidurnya dipenuhi mimpi-mimpi yang membuatnya terbangun dengan nafas terengah. Dalam mimpi itu, ia selalu berada di tempat yang sama. Sebuah ruang gelap tanpa dinding, tanpa lantai, hanya kabut hitam yang bergerak perlahan. Dari kabut itu muncul bayangan tinggi, bentuknya samar, namun matanya menyala redup. "Kau tahu ini milik siapa?" Bisik suara itu bergema seperti datang dari banyak arah sambil menunjuk ke perutnya. Darcy mencoba berteriak,
namun suaranya tertahan di tenggorokan. Setiap kali ia terbangun, tubuhnya basah oleh keringat. Perutnya terasa berat dan hangat dengan cara yang ganjil, seolah ada denyut asing di dalamnya. Kehadiran malam itu masih datang, namun kini sikapnya berubah. Tetap lembut, tetap penuh perhatian, tetapi ada sesuatu yang tersembunyi di balik kata-kata sosok itu. Tatapannya sering mengarah ke perut Darcy, dan senyumnya terasa lebih dalam, lebih puas. "Jangan takut, apa yang tumbuh itu adalah anugerah," ucapnya suatu malam, sambil matanya melihat ke perut Darcy. Darcy ingin bertanya, ingin menuntut penjelasan. Namun setiap kali ia membuka mulut, keberanian itu runtuh. Ada perasaan aneh yang menahannya, perasaan berutang, seolah ia telah menerima sesuatu yang tidak sepenuhnya berhak ia miliki. Tubuhnya berubah cepat, mual semakin sering, indera penciumannya tajam berlebihan. Bau tertentu membuatnya muntah, sementara bau tanah basah dan dedaunan justru terasa menenangkan. Hal-hal kecil yang dulu ia sukai kini menjengkelkan, sementara keanehan-keanehan justru membuatnya nyaman. Ia mulai menyembunyikan perasaannya dari suaminya, bukan karena ingin berbohong, melainkan karena ia sendiri tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang ia rasakan. Ada bahagia yang tulus saat ia membayangkan menjadi ibu, namun juga ada rasa bersalah yang terus menggerogoti. Setiap kali suaminya memalingkan wajah, Darcy merasa seperti seorang pendosa. Mimpi-mimpi itu semakin jelas. Bayangan hitam kini lebih dekat, suaranya lebih tegas. Kadang ia terbangun sambil menyebut nama suaminya, kadang menyebut nama yang tidak ia kenali. Di sela mimpi, ia merasakan sentuhan dingin di pergelangan kakinya, seolah sesuatu memastikan keberadaannya masih di sana. "Akui," bisik suara itu dalam mimpinya. "Akui anak itu, jangan menyangkal." Pagi hari Darcy berusaha hidup seperti biasa. Ia memasak, membersihkan rumah, menyapa tetangga. Namun di balik wajah tenangnya, pikirannya berkecamuk. Setiap doa yang ia panjatkan terasa ragu, seolah ada telinga lain yang ikut mendengarkan. Kehamilan itu menjadi pusat segalanya, sumber harapan sekaligus ketakutan. Darcy tidak lagi hanya mempertanyakan siapa ayah dari anak itu, tetapi juga apa yang sedang tumbuh di dalam dirinya, dan harga apa yang kelak harus ia bayar. Di dalam diam, ia mulai menyadari satu hal yang membuat dadanya sesak. Kebahagiaan ini tidak datang tanpa sebab, dan sebab itu perlahan menuntut untuk diakui. Rumah itu tak pernah berubah bentuk, namun rasanya tidak lagi sama. Darcy masih bangun pagi, menyiapkan sarapan, dan menunggu suaminya duduk di meja makan. Namun di antara mereka, kini ada jarak yang tak kasat mata, seperti dinding tipis yang tak bisa disentuh tapi terasa menghalangi. Suaminya semakin sering pulang dengan wajah murung. Ia duduk lama di ruang tengah, menatap dinding atau lantai, seolah mencoba mengenali rumah yang telah bertahun-tahun ia tempati. Beberapa kali ia terbangun tengah malam dan mendapati dirinya duduk sendiri, padahal ia merasa baru saja pulang dan merebahkan tubuh di ranjang. "Aneh," gumamnya suatu pagi. "Aku seperti bukan pemilik rumah ini." Darcy terdiam. Ia ingin menenangkan, tetapi kata-kata itu justru menusuk perasaannya. Ia sendiri merasakan hal serupa, hanya dengan cara yang berbeda. Jika suaminya merasa terasing, Darcy justru merasa rumah itu perlahan mengenal sisi dirinya yang lain, sisi yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Malam hari menjadi waktu yang paling berat. Bau busuk mulai muncul tanpa sebab jelas. Bukan bau bangkai, bukan pula sampah, melainkan aroma asam yang menusuk, seperti kain lembab yang lama tersimpan. Bau itu selalu datang saat lampu dipadamkan, bertahan beberapa saat, lalu menghilang sebelum pagi. Darcy menutup hidung, berusaha menenangkan diri. Ia membersihkan rumah lebih sering, menaburkan wangian, namun bau itu tetap datang, seolah bukan berasal dari benda apapun. Di sela bau itu, bisikan mulai terdengar. Awalnya samar, seperti suara angin yang terselip di antara daun jendela. Namun lama-kelamaan, bisikan itu menyebut namanya dengan jelas, Darcy. Ia menoleh, tetapi tidak pernah menemukan siapapun. Suaminya tidak mendengar apa-apa. Saat Darcy bertanya, lelaki itu hanya menggeleng,
menatapnya dengan sorot mata khawatir. "Kamu capek," katanya singkat. Namun Darsi tahu itu bukan sekedar kelelahan. Bayangan hitam mulai muncul di sudut penglihatannya. Sekilas, cepat, seperti noda yang bergerak di dinding. Saat ia menoleh, bayangan itu sudah lenyap. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi setiap malam, bayangan itu terasa semakin dekat. Kadang terlihat di sudut langit-langit, kadang di balik pintu kamar, diam namun mengawasi. Kini, sosok itu berubah wujud menjadi bayangan hitam. Hubungan mereka antara Darsi dan suaminya semakin renggang. Suaminya jarang menyentuh Darsi sejak peristiwa itu, bukan karena benci, melainkan karena ada rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Ia merasa kehadirannya di rumah itu seperti tidak diinginkan. Beberapa kali ia tidur di ruang tengah, meninggalkan Darsi sendirian di kamar. Kesepian kembali menghantam Darsi. Namun kali ini disertai rasa cemas yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia sering terbangun malam dengan jantung berdebar, merasa ada sesuatu yang berdiri dekat ranjangnya. Ketika lampu dinyalakan, hanya bayangan perabot yang terpantul aneh. Kehamilannya semakin tampak, dan bersama itu, keanehan kian menjadi-jadi. Darsi merasa perutnya sering bergerak dengan cara yang tidak wajar. Bukan sekedar tendangan bayi, melainkan seperti ada sesuatu yang berusaha menyesuaikan diri dengan tubuhnya. Di tengah semua itu, suaminya semakin sering memandang Darsi seolah melihat orang asing. Ada kekecewaan, kebingungan, dan rasa kehilangan yang tidak pernah terucap. Mereka hidup di rumah yang sama, berbagi atap dan dinding, namun berada di dua kenyataan yang berbeda. Retakan itu tak bersuara, namun semakin melebar, menelan sisa-sisa keakraban yang dulu pernah mereka miliki. Waktu berjalan terasa berat menjelang persalinan. Perut Darsi semakin besar, nafasnya kerap terengah, dan malam-malamnya dipenuhi kegelisahan yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Keanehan di rumah itu kini tak hanya hadir sebagai pertanda, melainkan sebagai tekanan yang nyata, menunggu saatnya pecah. Suatu malam, hujan turun tanpa angin, langit gelap sejak maghrib, dan rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Suaminya tertidur lebih awal di ruang tengah, tubuhnya meringkuk seperti orang asing yang kelelahan. Darsi sendirian di kamar, mencoba memejamkan mata ketika aroma busuk itu kembali datang. Kali ini lebih pekat, membuat dadanya sesak. Bisikan terdengar, tidak lagi samar. "Waktunya dekat." Darsi menutup telinga, namun suara itu seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Tubuhnya tiba-tiba kaku, jari-jarinya menegang, rahangnya mengeras. Ia mencoba bangkit dari ranjang, namun kakinya tak lagi ia rasakan. Saat itulah, tubuhnya bergerak tanpa kehendaknya, punggungnya melengkung, kepalanya terangkat dan dari tenggorokannya keluar suara yang bukan miliknya, dalam, berat, berlapis. Suaminya terbangun oleh suara itu. Ia berlari ke kamar, mendapati Darsi duduk tegak di ranjang dengan mata terbuka lebar, namun kosong. Tatapan itu menembusnya, membuat darahnya dingin. "Keluar!" teriaknya panik. Darsi tertawa pelan. Tawa itu asing, bergetar, seolah datang dari tempat jauh. "Rumah ini bukan lagi milikmu sepenuhnya." Tubuh Darsi berbicara, namun kata-katanya bukan dari pikirannya. Sosok itu akhirnya menyebutkan kebenaran yang selama ini bersembunyi di balik kehangatan palsu dan perhatian yang menenangkan. Ia mengaku bukan manusia, bukan pula suami yang pulang malam. Ia adalah penghuni dari dunia yang tak terlihat, yang telah lama mengamati kerinduan Darsi. "Dia membuka pintu sendiri," kata suara itu, tenang namun penuh keyakinan. "Kesepian adalah undangan." Suaminya gemetar, marah, dan takut bercampur jadi satu. Ia mencoba mendekat, namun tubuh Darsi bergerak mundur dengan gesit yang tak wajar. Kehamilan itu akhirnya dijelaskan tanpa basa-basi. Bukan keajaiban, bukan pula kesalahan. Itu adalah tanda. Ikatan yang selama ini tumbuh perlahan telah disempurnakan melalui rahim Darsi. Tanpa perjanjian lisan, tanpa ritual yang ia sadari, namun cukup dengan penerimaan, dengan keinginan untuk merasa dimiliki dan diperhatikan. "Apa yang tumbuh di dalamnya adalah bukti," ucap suara itu. "Ia milik kami, sebagaimana ibunya." Air mata mengalir dari mata Darsi, meski tubuhnya masih dikuasai. Di sela kesadarannya yang tersisa, ia mengingat setiap malam
ketika ia memilih diam, memilih nyaman, memilih percaya, penyesalan datang terlambat, menghantamnya dengan keras. Kerasukan itu berakhir menjelang subuh. Tubuh Darsi terkulai lemas di ranjang. Nafasnya berat. Suaminya terduduk di lantai. Wajahnya pucat. Pikirannya runtuh oleh kenyataan yang tak pernah ia bayangkan. Sejak malam itu, tidak ada lagi keraguan. Semua kejanggalan memiliki wajah. Semua ketakutan memiliki suara. Kebenaran telah terucap dan ikatan itu tak lagi bisa disangkal. Yang tersisa hanyalah menunggu kelahiran dan menunggu harga yang harus dibayar atas pengakuan dari dunia yang bukan milik mereka. Persalinan itu terjadi menjelang dini hari, saat kampung masih terlelap dan udara terasa berat menekan dada. Darsi berteriak kesakitan di atas dipan bambu. Tubuhnya diguncang kontraksi yang tak wajar, terlalu cepat, terlalu kuat. Bidan desa yang dipanggil tergesa-gesa berkali-kali mengucap istighfar, merasakan ada sesuatu yang keliru, namun tak berani menyebutkannya. Bayi itu lahir tanpa tangisan keras. Sunyi menyelimuti ruangan. Hanya nafas Darsi yang terengah dan suara hujan tipis di luar rumah. Ketika akhirnya tangis kecil terdengar, semua orang menghela nafas lega, kecuali Darsi. Ia menatap langit-langit dengan mata kosong, seolah sudah tahu bahwa penderitaannya belum selesai. Anak itu tampak sempurna, kulitnya bersih, wajahnya tenang, bahkan terlalu tenang untuk bayi yang baru lahir. Namun, saat bidan menyodorkan bayi itu ke dada Darsi, jantungnya berdegup keras. Ada rasa hangat yang aneh menjalari dari sentuhan kulit bayi itu. Bukan kehangatan kasih seorang ibu, melainkan sesuatu yang menekan, menuntut. Malam pertama setelah persalinan, rumah kembali dipenuhi bau busuk yang kini lebih jelas, lebih hidup. Darsi terbangun dengan tubuh lemah. Bayinya tertidur di sisinya. Lampu minyak di sudut kamar meredup, dan dari kegelapan itu, kehadiran yang telah ia kenal muncul tanpa wujud yang pasti. "Kau telah menerima anugerah." Suara itu terdengar dekat, terlalu dekat. Darsi memejamkan mata. Air mata mengalir tanpa suara. Ia sudah tak punya tenaga untuk menyangkal. Ia hanya bertanya dengan suara parau, "Apalagi yang kau inginkan?" Bayangan itu seakan mendekat ke arah bayi. Tangisan kecil terdengar, nyaring, menyayat. Darsi refleks memeluk anak itu. Tubuhnya gemetar. "Balasan. Aku inginkan balasan. Sebagaimana adat di dunia kami, apa yang diberi harus dijaga," jawab suara itu datar. Kebenaran itu akhirnya terucap sepenuhnya. Anak yang lahir dari rahimnya adalah tanda terima kasih, hadiah sekaligus pengikat. Selama Darsi hidup, selama ia tetap membuka diri, melayani kehadiran itu, anaknya akan selamat. Namun jika sebaliknya, jika ia menolak, melawan, atau mencoba melepaskan diri, penderitaan akan berpindah pada darah dagingnya sendiri. Suaminya mengetahui perbuatan itu tanpa perlu penjelasan panjang. Bayi itu sering menangis tanpa sebab, lalu tiba-tiba diam saat malam tiba. Seolah ada tangan lain yang menenangkan. Darsi berubah. Ia semakin pendiam, menuruti bisikan, menyingkir saat malam datang. Tatapannya kosong, namun penuh ketakutan yang ia sembunyikan rapat-rapat. Suatu malam, Darsi memberanikan diri bertanya, "Sampai kapan?" Suara itu tertawa pelan. "Selama kau masih menginginkan anak itu hidup normal di dunia manusia." Ancaman itu tidak diucapkan dengan marah, justru dengan ketenangan yang mengerikan. Darsi tahu, tidak ada tawar-menawar. Setiap malam ia menyerahkan dirinya, bukan dengan tubuh semata, tetapi dengan kehendak. Ia belajar menutup mata, mematikan rasa, demi satu hal, keselamatan anaknya. Anugerah itu kini memiliki harga. Dan harga itu adalah hidup Darsi sendiri, perlahan, sedikit demi sedikit, diserahkan pada dunia yang telah menipunya sejak awal. Tipu muslihat jin. Hari itu datang tanpa tanda yang jelas. Tidak ada angin aneh, tidak ada hujan mendadak, tidak pula suara-suara gaib yang biasanya mendahului kehadiran malam. Justru kesunyian yang terlalu tenang membuat rumah itu terasa asing sejak pagi. Darsi bangun lebih awal dari biasanya.
Ia memandikan anaknya dengan air hangat, mengusap kepala kecil itu dengan lembut, lebih lama dari kebiasaan. Tatapannya penuh, seolah sedang menghafal setiap garis wajah yang telah ia lahirkan dengan rasa sakit dan pengorbanan. Anak itu diam, matanya terbuka, menatap ibunya tanpa berkedip. Suaminya memperhatikan dari kejauhan. Ada keganjilan yang tak bisa ia jelaskan, walaupun ia sudah tahu. Darcy terlihat tenang, terlalu tenang. Tidak ada ketakutan, tidak ada kepasrahan yang muram. Hanya ketenangan orang yang telah membuat keputusan besar dan tidak berniat menoleh ke belakang. "Kamu mau kemana?" tanya suaminya saat melihat Darcy merapikan beberapa kain ke dalam tas kecil. Darcy berhenti sejenak. Ia menatap lelaki yang telah lama menjadi suaminya. Wajah yang dulu ia kenal dengan baik, namun kini terasa jauh. Ada banyak kata yang ingin ia ucapkan. Penjelasan yang mungkin bisa meredakan kebingungan, namun semuanya terasa sia-sia. "Menjaga anak," jawabnya pelan. Itu satu-satunya kalimat yang keluar. Menjelang senja, bau tanah basah menyelimuti rumah. Lampu berkedip-kedip, udara menjadi dingin. Anak itu mulai gelisah, tangisnya pecah. Namun segera reda saat Darcy menggendongnya. Di sudut ruangan, bayangan hitam mulai menebal. Bukan lagi sekedar noda, melainkan ruang yang terbuka perlahan. Suaminya mundur, jantungnya berdebar liar. Ia ingin mendekat, menarik Darcy pergi. Namun kakinya terasa tertancap di lantai. Ada rasa takut yang membeku, membuatnya hanya bisa menyaksikan. "Kau sudah siap?" Suara itu terdengar bukan dari satu arah, melainkan dari seluruh ruangan. Darcy mengangguk. Tidak ada perlawanan, tidak ada tangisan. Ia memeluk anaknya erat, mencium kening kecil itu, lalu melangkah mendekati bayangan yang kini menyerupai celah gelap, dalam, dan berdenyut seperti makhluk hidup. "Maaf," ucapnya lirih, entah kepada siapa. Ketika Darcy melangkah masuk, suhu ruangan turun drastis. Bayangan itu menutup perlahan, menelan tubuh ibu dan anak tanpa suara. Tidak ada jerit, tidak ada tanda kekerasan, hanya kehampaan yang tertinggal, seperti nafas terakhir yang ditarik dunia. Lampu kembali menyala. Bau busuk menghilang. Rumah itu kembali sunyi. Suaminya terduduk di lantai, nafasnya terengah. Matanya kosong menatap ruang yang kini tampak biasa saja. Tidak ada jejak, tidak ada bekas. Darcy dan anak itu seolah tak pernah ada. Hari-hari berikutnya, rumah itu benar-benar kosong. Tidak ada tawa bayi, tidak ada langkah kaki di malam hari. Tetangga hanya tahu Darcy pergi entah kemana. Suaminya tetap tinggal, hidup dalam rumah yang terlalu besar untuk satu orang. Ia sering duduk di ambang pintu saat senja, menatap halaman yang sepi, bertanya-tanya di mana ia telah kehilangan segalanya. Hingga akhir hidupnya, ia tidak pernah benar-benar mengerti apa yang telah terjadi. Hanya tahu bahwa ada dunia lain yang suatu hari datang, mengambil lalu pergi, meninggalkan kekosongan yang tak bisa dijelaskan dengan kata apapun. Selesai. Jangan biarkan pasangan kita berlama-lama dalam keadaan kerinduan yang sangat besar. Jaga diri baik-baik, jangan sampai seperti Darcy. Tony FS pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.